Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang senantiasa dirahmati Allah, anak-anak semuanya, semoga dalam kondisi pandemi ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Iwan Jumati di video pembelajaran kita masih di materi tentang dinasti Bani Abbasiyah. Namun sebelum kita memulai apa yang kita bahas, marilah bersama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina abi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, materi kita pada kesempatan kali ini adalah menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dengan subtema yakni menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, dari perluasan wilayah, mengembangkan ilmu pengetahuan hingga seni bangunan atau arsitektur. Pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin, baik itu ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hingga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya ialah bahasan dalam bahasa Arab. Pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. B. Penertiban administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. 1. Seperti pengangkatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wazir dibantu oleh beberapa departemen. Yang pertama, Diwanul Kharaj adalah departemen luar negeri. 2. Diwanul Ziman atau departemen pengawasan urusan negara. 3. Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. 4. Diwanul Akaroh, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. 5. Diwanul Rosail dan Departemen Pos dan Telekomunikasi. Pengangkatan Roisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang dipimpin atau yang disebut dengan Diwanul Kitabah. Dalam menjalankan tugasnya, Roisul Kitabah dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris, yaitu Katib Rosail, Sekretaris Bidang Persuratan, Katib Kharaj, Sekretaris Bidang Perpajakan dan Kas Negara, Katib Jun,
Sekretaris Bidang Kemiliteran, Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat, Katib Qodai, Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Yang kelima, Katib Syurtah, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan Sipil. Pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah atau wilayah kekuasaan daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir untuk memudahkan koordinasi. Pemerintah pusat dan daerah di bawah gubernur dibentuk pemerintahan desa atau Qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Yang ketiga, pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Qadhi, mengadili perkara agama, hakimnya disebut Qadhi. 2. Al-Hizbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustahsib. Yang ketiga, An-Nazar fil Mazalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hizbah, hakimnya disebut Sohibul Mazalim. Belajar SKI makin menyenangkan. Sebelum kita tutup video kita pada kali ini, mari bersama kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.